Ngobrol Plastafal, ngobrol keberlanjutan bersama Plastafal Solution. Jadi kampung adat Cirende kurang lebih berada di RW 10, Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Nah, kebetulan kita sudah 20 tahun lebih menjadi sebuah kota, namanya Kota Cimahi. Keberadaan kampung Cirende sendiri itu diperkirakan abad ke-16 ke-17 itu sudah ada katanya. Karena apa? Karena dilihat dari cerita para sepuh ya, cerita para sepuh katanya dulu para sepuh ini ikut membantu perpindahan, dulu kan ada perpindahan ibu kota dari Sunda Kelapa ke kota Bandung kan. Nah, Kota Cimahi ini dijadikan pusat pertahanan atau pusat garnison. Nah, membangun tanggul-tanggul pertahanan, membangun rumah sakit, Bustira kayak gitu, itu para sepuh katanya menurut cerita itu ikut bantu. Kalau cerita itu pasti akan merinding. Akang itu selalu terharu dengan apa yang namanya tragedi TPA Leuwi Gajah yang tahun 2005. Itu Akang di atas di parkiran, kalau sekarang itu parkiran kantor RW. Akang nunggu sampai pagi itu jam 6:30 di situ. Sampai kelihatan seperti apa longsoran TPA Leuwi Gajah, dan itu Akang nangis nggak kuat sama paman. Ketemu sama paman berdua, dan kampung Cilimus sama kampung Pojok yang masuk ke Kota Cimahi itu udah hilang. Terus hanya dengar dari berita, terus kerabat, kebetulan kan banyak juga kerabat dari bapak juga di sana, hanya dengar oh ini paman ini yang udah ditemukan, paman ini yang udah ditemukan, paman ini yang ditemukan. Sangat apa ya, sangat mengerikan. Menurut Akang itu tragedi yang tidak bisa sampai hari ini tidak bisa dilupakan. Makanya Akang selalu kalau misalkan ada regulasi TPA Leuwi Gajah mau dialih fungsi lagi, mau dijadikan TPA Leuwi Gajah, ini kayaknya ngajak perang. Jalanan yang sangat panjang ini 18 tahun, memang kami ini selalu menolak adanya TPA Leuwi Gajah direfungsi lagi, diaktifkan lagi dan sebagainya. Kita selalu menolak, tapi banyak kritikan di kami. Ya kamu mah cina menolak enak, buang sampahnya tinggal ke TPA Leuwi Gajah. Aduh, betul nggak? Iya, kalau tapi bisa jadi kan seperti itu, ya. Betul nggak? Terus, nah itu kritikan oh iya ya, bisa jadi orang berpikirannya seperti itu. Tapi kritikan itu kritikan dijadikan kritikan membangun buat kami di Kampung Cirende. Dulu sempat ada program namanya program sampah. Jadi dulu sama buang sampahnya ya masih sembarangan sampai sembrautan. Terus mulai sampahnya diambil iuran, terus dikumpulkan tiap hari Sabtu diambil. Nah, mulai ada pemilahan, mulai ada pengangkutan seperti itu, dan mulai kelihatan sampahnya udah mulai berkurang di solokan dan sebagainya, di titik-titik sampah. Kalau dulu memang masih sembrautan. Nah, sekarang kurang lebih ada 4 bulan, 3-4 bulan ini kami bekerja sama dengan tim sel. Ini sangat luar biasa. Diinisiasi oleh Stephen. Kebetulan sekarang tim sel itu ada Stephen, terus ada Lulu, ada Grace, ada siapa lagi lupa lagi yang kecil-kecil. Terus ada Kang Entis sebagai orang Cirende-nya. Nah, mereka jalan nyoba. Awalnya sih Akang juga ini bener enggak ya nih anak-anak gitu, karena serius atau enggak gitu, karena mereka itu yang mereka ajukan itu adalah program pemilahan sampah. Sedangkan Akang tahu pemilahan sampah itu tidak pernah ada yang beres. Dimana Akang juga pernah nanya, coba tunjukkan pemilahan sampah di mana yang beres. Dan ternyata Akang awalnya memang ke mereka itu agak dipandang sebelah mata.
tapi mereka membuktikan dengan kerja mereka. Mereka namakan pemilahan sampahnya dejarian. Artinya apa? Dejarian itu memang awalnya memang jarian itu memang tempat pembuangan sampah. Jarian itu memang tempat pembuangan sampah kalau di Tatar Sunda ya, di Pelungguran. Tapi mereka jadi seperti bahasa keren. Bahasa keren. Jadi dejarian gitu ya. Tapi program mereka luar biasa, dari mulai 22 sekarang sampai ke 50. Minggu depan sudah mulai ke 100 rumah, dengan target yang di Kampung Cirende itu 170 rumah. Jadi hanya setengahnya lagi nih ke ini. Dan mereka memang terstruktur, terorganisir, terus semuanya by data. Jadi mereka itu mengobrol data, dan mereka sudah mulai suksesnya luar biasa. Dan para RT, para RW, terus kami tim juga sangat mendukung kerja mereka, sangat luar biasa. Dan mereka bisa mengurangi setelah dipilah ya, yang tadinya kurang lebih 20 kilo per orang per rumah, itu dibuang semuanya ke TPA, dan itu hanya 10 kilo. Hanya 10%. Sebenarnya gini, dari dulu itu sudah diperingati oleh para sepuh bahwa TPA Leuwi Gajah itu adalah lahan kabuyutan. Lahan kabuyutan itu adalah lahan wilayah suci yang disakralkan. Jadi orang masuk ke sana itu tidak boleh ada sembarangan gitu. Jadi harus ada tata caranya. Jadi harus buka alas kaki. Terus perempuan yang lagi haid tidak boleh masuk ke sana. Itu ada tata caranya, dan itu disakralkan. Ini gutuk-gutuk orang buang sampah ke sana, pemerintah buang sampah ke sana. Ya itu mah kayak apa ya, diberakin di muka. Kalau tentang alam itu banyak, ada istilah Gusti Nu Asih, alam nu ngasah, manusia nu ngasuh. Gusti Nu Asih, alam nu ngasah, manusia nu ngasuh. Jadi ternyata kalau di runut ya. Jadi alam ini banyak pelajaran, banyak yang perlu kita pelajari dari alam. Jadi kita yang diasah oleh alam. Nah, jadi manusia itu ternyata yang ngasuhnya. Jadi ada istilah alam orangnya ke alam oge bakalnya ke orang. Jadi kita yang ngasuh. Jadi kalau misalkan ada apa-apa dengan alam, jangan nyalahin Tuhan. Misalkan, Gusti aya bencana wae di Indonesia. Aya banjir wae di Indonesia. Jangan nyalahin Tuhan. Dan Tuhanmu udah Maha Asih, Maha Welas, Maha Pencipta semuanya. Jadi balik lagi ke kita. Contoh gini, misalkan ada pohon 100 akang tebang. Dan pohon itu nggak akan demo ke rumah akang. Enggak ya? Tapi demonya melalui apa? Banjir, sholat dan sebagainya gitu. Jadi dicontohkan dengan gini, akang punya anak akang berdegong, baung, bantamul dan sebagainya. Kan nggak nyalahin tetangga, nyalahin yang ngasuhnya kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi alam juga sekarang terjadi lumpur, banjir dan sebagainya. Sebenarnya bukan bencana dari Tuhan, itu mah peringatan dari alam. Karena udah ada indikatornya dari kecil juga udah diajarin kok dari SD. Kalau gunung gundul itu akan terjadi erosi, terjadi banjir, longsor. Itu dari SD, pelajaran SD. Kenapa nggak kita lakukan hari ini? Kenapa nggak kita mulai nanam dari hari ini? Nah itu. Jadi intinya kalau kita sayang kita orangnya ke alam, malam juga tentunya. Intinya gini, kalau di Cimahi sekarang udah ada perdanya, kita harus memilah sampah. Di Cirende sudah mulai. Kalau mau sekarang, ayo kita bareng-bareng. Tapi kalau mau nunggu kapan? Mau kapan mulainya? Karena yuk mulai dari sekarang, hari ini, detik ini. Karena kalau dari nggak sekarang ya mau kapan lagi? Mau nunggu ruksak ya silahkan. Masa harus ada tragedi lagi. Nah betul seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan lupa pilah sampah dari rumah. Dadah.